perselisihan dalam masyarakat itu sangat bertentangan dengan ajaran Esa. Kompleks, ya, kompleks. Jadi bicara Esa tentunya kan tidak habis-habis lah. Hampir setiap kali kalau ada pertemuan, pasti bicara keesaan dan itu pun tidak habis-habis karena berhubungan dengan mental kepribadian manusia, yaitu manusia hidup bermasyarakat ya. Itu. Dan itu bukan sesuatu yang hanya disebut-sebut, itu nyata dalam filsafat Esa. Kita kan punya lambang, bahkan lambang kita itu komplit sekali di dalamnya. Ya. Lambangnya itu hampir semua nilai terkandung di dalamnya. Ya. Hampir semua nilai itu terkandung di dalamnya. Ya. Misalnya kalau hidup bermasyarakat dengan baik, ya di mana saja kita orang Esa itu harus dapat diterima oleh masyarakat sekitar kita. Kita jangan sampai kita menjadi momok dalam suatu masyarakat. Tidak. Kita harus bisa menjadi contoh dan teladan dalam suatu masyarakat. Ya, kan seperti bunga teratai yang dapat hidup di mana saja, di darat, di air, tanah kering, air, dan di mana-mana dia dapat tumbuh itu. Ya, jadi kemampuan Esa dibentuk dengan pandangan seperti itu agar dia dapat menyesuaikan dengan kehidupan sosial budaya di mana saja dia berada. Dan kalau dapat bukan hanya menyesuaikan, tetapi mempengaruhi. Mempengaruhi artinya mungkin bisa menjadi mempengaruhi artinya memberi contoh supaya diikuti oleh orang lain. Mungkin perlu diingat bahwa pembentukan kepribadian ya di dalamnya itu mencakup kemampuan-kemampuan yang bermacam-macam itu pada akhirnya akan bermuara pada kemampuan kehidupan sosial budaya warga itu, karena dia harus kembali kepada masyarakat atau kembali ke dalam kehidupan di dalam masyarakat. Nah ini yang paling penting sehingga dari latar belakang dia pernah dilatih itu dari tingkat polos sampai tingkat putih masuk prawarga dan dia disahkan menjadi warga. Kemudian dia mengikuti berbagai macam pelatihan tambahan yang lain, seperti mungkin ada latihan terpusat untuk mengikuti pertandingan, kemudian latihan-latihan lain lagi, dan semua yang dia miliki itu akan menjadi kemampuan dirinya hidup bermasyarakat dengan baik. Itu menjadi contoh. Dan kalau itu kondisi dasarnya dalam kehidupan sosialnya itu sudah baik, nah di situ kalau dia akan membangun pusat latihan di situ, itu kan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat, gitu. Sehingga ajaran yang baik itu lalu dia menyebar ke dalam masyarakat, terutama bagi generasi muda kan. Itu. Nah itu. Nah, jadi muara dari belajar, berlatih, berorganisasi dan sebagainya itu untuk warga Esa itu menjadi anggota masyarakat yang baik, jadi bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi pembangunan dan terutama bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan tentunya dalam ajaran agama masing-masing warga ya kan, gitu. Nah ini yang perlu karena disitulah kita dilihat secara luas ya oleh masyarakat bahwa kita itu menjadi manusia-manusia berguna. Nah, itu yang penting sekali ya. Selain dari capaian-capaian kita melalui prestasi-prestasi macam-macam itu ya harus dinyatakan dalam kehidupan sosial yang baik. Nah, itu yang paling penting dan juga termasuk di dalamnya penghayatan terhadap ajaran agama masing-masing ya. Ajaran agama masing-masing, apapun agamanya, karena kita diajari seperti itu ya. Kita tidak boleh lalu masuk dalam konteks konteks pertentangan antara ajaran agama satu dan lain, itu sama sekali tidak melekat pada kehidupan orang Esa. Itu tidak ada sama sekali. Nah, tidak ada, sangat
bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan warga Esa. Ya, itu masalah intoleransi, masalah bermacam-macam ketimpangan kehidupan sosial ya, seperti diskriminasi ya, dan lain-lain. Bahkan kita diharapkan untuk berpartisipasi dalam mengatasi masalah-masalah sosial ya, misalnya kemiskinan lah, bencana, kemudian hal-hal yang memang bernilai negatif ya dalam kehidupan sosial budaya itu, kita harus bisa menjadi bagian untuk aktif melakukan pencegahan gitu. Nah, terutama seperti tadi mengenai toleransi antar umat beragama itu kita harus menjadi bagian yang terdepan ya, karena ini agak sensitif ya, jangan sampai kita lalu sudah menjadi warga Esa kok bisa terlibat dalam gerakan-gerakan yang mendorong semakin besarnya rasa intoleransi antara penganut agama satu dan penganut agama yang lain. Ya, dan sebagai warga negara kita diharapkan untuk menjadi orang yang betul-betul integrated dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jangan sampai kita mempunyai sikap atau justru terlibat dalam gerakan-gerakan yang sifatnya desintegrasi. Itu sama sekali tidak boleh. Itu bukan kepribadian warga Esa ya, bukan kepribadian orang Esa, sama sekali bukan itu. Karena kembali kepada pokok ajaran kita tadi, bahwa ajaran kita itu kan digali dan ditumbuh kembangkan dari budaya bangsa kita sendiri. Nah, lalu kalau ada anggota Esa atau warga Esa yang sikapnya intoleran, sikapnya membuat semacam desintegrasi bangsa, itu sama sekali bukanlah kepribadian orang Esa, itu sangat bertentangan. Nah, itu yang perlu dibangun terus-menerus ya, sebagai sikap sosial warga Esa dalam kehidupan bermasyarakat. Ini kemudian warga Esa ini juga harus membangun diri secara terus-menerus, membangun kemampuan diri dalam hal berkarya, apapun bentuk karyanya, supaya dia menjadi orang yang produktif, menghasilkan karya-karya konseptual, karya-karya konkret, ya, seperti melakukan mengusahakan adanya industrialisasi dan sebagainya ya, supaya dia ini punya penghasilan, punya produk dan juga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekarang ya, seperti tuntutan teknologi informasi, kemudian tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu ya, kita tidak boleh ketinggalan dalam hal-hal semacam begitu. Kita diharapkan untuk itu. Sekarang kan dunia ya modern sekarang ini kan harus kreatif buat bermacam-macam hal yang memang bermanfaat bagi siapa saja ya, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi kemajuan bangsa dan negara. Saya kira warga harus ambil bagian dalam hal itu, terus membangun diri. Kalau ada yang punya peluang untuk sekolahnya lebih baik ya silahkan, mungkin sampai ke jenjang-jenjang pendidikan formal yang mana saja terserah, mungkin sampai S1, S2, S3 ya silahkan. Nah, itu penting. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah orang yang kreatif bekerja menghasilkan berbagai macam produk-produk berwira swasta ya, yang baik, mantap dan sukses. Nah, itu kita harapkan orang Esa itu seperti itulah. Jadi dari kepribadiannya sebagai warga Esa, dia mampu hidup bermasyarakat dengan baik, dan juga dia berkembang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, juga berkembang dalam dunia usaha, membangun dirinya sendiri, kemampuan ekonominya. Itu penting sekali. Ya. Dan untuk itu ya sikap dan cara-cara yang tidak baik yang membuat keonaran dalam masyarakat itu sama sekali tidak ada
itu tidak berhubungan atau itu bertentangan sekali ya dengan ajaran Esa itu, sangat bertentangan. Padahal dia sudah menjadi warga Esa. Mestinya pribadi yang betul-betul menantang kondisi-kondisi semacam itu. Jangan sampai warga Esa bagian dari suatu konflik sosial di dalam masyarakat, itu jangan. Itu sama sekali bertentangan dengan ajaran Esa. Itu bertentangan sekali. Ini perlu kami bisa mengingatkan kepada yang generasi muda ya, untuk calon-calon warga-warga yang masih muda ya, supaya bisa tahu bahwa cara-cara seperti itu ikut dalam konflik-konflik sosial atau bahkan menjadi penyebab dari perselisihan dalam masyarakat itu sangat bertentangan dengan ajaran Esa. Itu bukan karakter orang Esa. Itu sangat bertentangan, bahkan mencemarkan nama Esa Teratai. Itu sama sekali dilarang oleh para leluhur kita yang menyampaikan ajaran ini. Nah, itu yang harus diperhatikan.